Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Misteri kutukan makan Fir'aun Tutankhamun, benarkah yang membuka akan celaka? Sebelumnya saya mau terangkan dulu kepada kalian bahwa Fir'aun itu bukan nama raja, melainkan nama gelar. Sedangkan nama rajanya adalah nama yang berada di belakang kata Fir'aun itu sendiri. Makam raja-raja terutama di Mesir punya banyak legenda dan bahkan katanya juga kutukan yang pernah didengar oleh para arkeolog. Salah satu yang paling terkenal adalah kutukan Raja Tut. Bagaimana kisahnya? Yuk kita kepoin. Tahun 1922 ditemukan makam Raja Tutankhamun atau Raja Tut di Mesir. Dia adalah salah seorang Fir'aun Mesir yang memerintah pada sekitar tahun 1330 sebelum Masehi. Kabarnya beberapa orang yang terlibat dalam pencarian makam ini meninggal dunia tak lama setelah menggali dan membukanya. Sebelum kita bahas misteri kutukan makam Fir'aun Tutankhamun, kita bahas dulu materi kematian Fir'aun Tutankhamun yang sangat penuh tanda tanya. Kematian Raja Tutankhamun menjadi salah satu misteri paling menarik di sejarah Mesir kuno. Meninggal di usia muda sekitar 18 atau 19 tahun, penyebab pasti kematiannya telah menjadi bahan spekulasi dan perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Pemeriksaan awal terhadap muminya menunjukkan adanya pukulan di kepala yang mengarah pada teori pembunuhan. Penelitian selanjutnya termasuk CT scan modern serta analisis DNA menunjukkan kemungkinan seperti kecelakaan kereta atau kombinasi malaria dan kondisi tulang degeneratif. Fakta bahwa makam Raja Tut tampaknya dipersiapkan secara tergesa-gesa dengan ukurannya yang lebih kecil dan beberapa dekorasi yang belum selesai menambah teka-teki. Beberapa ahli percaya bahwa kematiannya yang tidak terduga menyebabkan proses penguburan yang terburu-buru. Misteri ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Ketidakpastian seputar kematian Raja Tut terus memesona para peneliti dan penggemar. Ada juga yang mengatakan kalau misteri itu bisa terjadi karena adanya praktik perkawinan sedarah di era Mesir kuno. Studi genetik yang dilakukan pada mumi Raja Tut menunjukkan bahwa orang tuanya kemungkinan besar adalah kakak beradik. Praktik perkawinan sedara biasa terjadi di Mesir kuno karena diyakini untuk menjaga garis keturunan suci dan sifat ketuhanan para Fir'aun. Hidup dengan banyak masalah kesehatan kondisi fisik pada Raja Tutankhamun telah menjadi subjek yang sangat menarik dan dipelajari. Hasilnya terungkap bahwa dia diserang berbagai macam penyakit. Hal itulah yang membuat Fir'aun Tutankhamun meninggal di usia yang cukup muda. Meninggal dengan menyisakan misteri dan teori konspirasi. Apakah dia mati karena dibunuh atau karena penyakit yang berakar dari genetik perkawinan sedarah? Wallahu alam. Penemuan makam Raja Tutankhamun pada tahun 1922 oleh Howard Carter menimbulkan gelombang kegembiraan di seluruh dunia. Namun hal itu segera dibayangi oleh bisikan kutukan yang mematikan. Legenda berbicara tentang konsekuensi mengerikan bagi mereka yang berani mengganggu tempat peristirahatan Fir'aun. Ketika anggota tim penggalian dan orang-orang yang terkait dengan penemuan tersebut mulai mati dalam keadaan misterius atau tidak biasa, kutukan Fir'aun menguasai dunia. Surat kabar dan pendongeng dengan cepat menghubungkan kematiannya dan kematian lainnya dengan kutukan, sehingga memicu rasa takut. Banyak kematian yang dilaporkan terhadap orang yang terlibat dalam penggalian makam. Namun dalam penyelidikan James Randi menyatakan tidak demikian. Mereka meninggal bukan karena kutukan. Howard Carter yang tidak hanya menemukan makam itu dan membukanya, tetapi juga memindahkan mumi Raja Tut hidup sampai tahun 1939 atau 16 tahun kemudian. Jadi umurnya panjang. Anggota tim yang lain, Richard Adamson, hidup 60 tahun lagi sampai ia meninggal di 1982. Tim penggali ini rata-rata meninggal di usia 73 tahun. Tulis James yang berarti normal seperti manusia pada umumnya. Jadi fix, makam Fir'aun Tutankhamun tidak mengandung kutukan kematian. Memang sih ada beberapa orang yang meninggal dunia setelah membuka makam Fir'aun Tutankhamun seperti George. Namun George sendiri dikabarkan beliau mati bukan karena gara-gara membuka makam itu, melainkan sebelum dia membuka makam itu dia sudah sakit duluan. Anak George meninggal dunia di tahun 1980 dan umurnya 70 tahun kemudian. Jadi umurnya juga panjang. Lalu dari mana kisah kutukan Fir'aun ini berasal? Rupanya dari anggota tim itu sendiri.
Ketika makam Raja Tut ditemukan dan dibuka di tahun 2022, itu adalah peristiwa arkeologi besar. Untuk menghalangi media, Kepala Tim Penggalian Howard Carter mengisahkan bahwa kutukan menimpa siapapun yang mengganggu makam itu. Dia bukan penemu gagasan makam terkutuk, tetapi memanfaatkannya untuk menjauhkan pengganggu. Tak hanya kutukan Raja Tut, makam bangsawan Mesir lain juga dikatakan punya kutukan serupa. Tujuannya antara lain agar makam itu tidak dijara. Jadi bukan karena makam itu terkutuk, melainkan agar makam itu tidak diutik-utik benda sejarahnya. Entah benar atau tidak rumor tersebut, satu pelajaran penting yang bisa kita dapatkan membuat siapa saja lebih peduli pada benda dan artefak bersejarah. Benda bersejarah merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Jangan sampai orang asing menjarahnya. Ajaibnya, di negeri kita yang memiliki banyak peninggalan sejarah, justru benda sejarah itu disimpan dan diamankan di negeri orang. Sebuah teguran bagi negara yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah. Ini dia beberapa benda bersejarah milik negara kita yang disimpan dan diamankan di negara lain. Ini hanyalah contoh kecil, masih banyak selain itu. Memang benda bersejarah hanyalah bukti sejarah yang berupa benda mati. Namun keberadaannya adalah bukti kekayaan budaya dan sejarah sebuah negeri. Menjaganya adalah bagian dari cara anak leluhurnya untuk menghargai budaya dan sejarah nenek moyang. Jadilah bukti sejarah hidup yang selalu mempelajari sejarah agar bukti sejarah yang berupa benda mati tetap hidup. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.